Selamat sore Pak, kami dari Per7. Di sini kami akan menjelaskan T09 yaitu Dynamic Memory Location. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Teresia Oktaviani Samosir dengan NIM 12S24055 dengan pair saya. Perkenalkan Pak, nama saya Angela Estianovic 10 dengan NIM 12S24056. Di sini kami akan membahas terlebih dahulu apa yang diminta. Nah, jadi tugas kali ini adalah kelanjutan dari tugas terstruktur sebelumnya dengan menyertakan konsep dynamic memory allocation. Yang kemarin itu indirection, jadi yang sekarang itu dynamic memory allocation. Jadi itu disuruh untuk dimana simulator hasil karya Ucok dan Butet kayak akan fitur. Meski demikian, simulator yang sudah dikembangkan belum sempurna. Pengembangan masih diperlukan. Ada dua kekurangan mendasar dari simulator. Yang pertama adalah belum terjadi interaksi dinamis antara simulator dan penggunanya yang masih statis. Yang kedua adalah ketidakmampuan simulator yang beradaptasi pada kebutuhan ruang penyimpanan yang dinamis. Untuk dapat dipergunakan, simulator harus secara manual di set ukuran ruang data yang akan dioperasikannya melalui additional command line argument. Menyadari kedua keterbatasan tersebut sangat krusial bagi pengembangan selanjutnya, Ucok dan Butet kemudian berkomitmen untuk secara bertahap melanjutkan pengembangan. Pada tahap ini, Ucok dan Butet akan mengembangkan 7 bab fitur. Yang pertama, menstruktur simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Interaksi dikemas dalam bentuk baris-baris instruksi yang setiap instruksinya kemudian akan ditindaklanjuti oleh simulator. Fitur ini akan tercapai setahap demi setahap dalam menyelesaikan keenam fitur lainnya. Yang kedua, secara dinamis melakukan penambahan mahasiswa yaitu student ke dalam simulator. Yang ketiga, secara dinamis melakukan penambahan mata kuliah atau course ke dalam simulator. Yang keempat, fitur untuk menampilkan semua data student yang tersimpan. Yang kelima, fitur untuk menampilkan sebuah data course yang tersimpan. Yang keenam, fitur untuk melakukan pencarian data student berdasarkan ID-nya. Dan yang ketujuh, fitur untuk melakukan pencarian data course berdasarkan kodenya. Jadi di sini selanjutnya setelah mendaftarkan kebutuhan fitur yang akan dikembangkan, Ucok dan Butet kemudian merancang skema perintah yang akan dipakai untuk berinteraksi dengan simulator. Setiap perintah dituliskan dalam satu baris masukan ke standar input. Sebaris perintah terdiri atas paling sedikit satu segmen masukan. Sebuah segmen dapat dipisahkan dengan segmen lainnya dengan mempertahankan hash sign atau tanda hashtag, di mana simulator akan secara terus-menerus membaca perintah dari standard input dan hanya akan menghentikan eksekusi jika diberi triple dash sign. Berikut adalah rincian format perintah untuk setiap fiturnya. Yang pertama, penambahan data student. Filenya itu dalam T09 bagian pertama. Jadi di sini ada 4 bagian yang akan kami kerjakan. Jadi yang pertama itu ditandai dengan create student, di mana diikuti oleh 4 segmen data lainnya. Yang pertama ID, name, year, dan study program. Nah, untuk bagian yang kedua itu bagian data student, yaitu akan ditandai dengan perintah print student. Yang ketiga, penambahan data course ditandai dengan perintah create course. Nanti dalamnya ada name, credit, passing grade, dan juga kode. Bagian keempat, menampilkan semua data course dengan perintah print course. Lalu di sini disuruh untuk melengkapi fungsi print course dengan menyertakan courses yang akan ditampilkan secara sentinel variabelnya. Jadi secara iteratif di sini tuh untuk menampilkan sebuah course menggunakan fungsi yang dapat memanfaatkan print course. Nah, lalu fiturnya ini akan mencetak seluruh data course yang tersimpan di standar output. Yang kelima, mencari data student berdasarkan ID-nya. Ini tuh bagian yang ketiga, ditandai dengan perintah find student by ID. Lalu di dalamnya itu akan digunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian ID. Lalu jika ditemukan fungsi akan memanggil print student. Jika tidak menemukan data yang sesuai maka tidak akan ada keluaran yang diberikan atau kosong. Lalu yang keenam, itu tuh mencari data atau course berdasarkan kodenya. Ini tuh bagian T09 bagian yang keempat yang terakhir. Jadi fitur ini ditandai dengan perintah find course by kode dan diikuti oleh satu ekstremen lainnya yang berisi ID dari course yang dia cari. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut: find course by kode. Jadi di sini disuruh untuk melengkapi fungsi find course by kode dengan menyertakan course yang akan ditampilkan, sentinel variabel, dan kode yang akan digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan strcmp untuk meriksa kesesuaian kode. Baiklah. Berikut ada 4 case yang diberikan dan juga nanti ada keluaran yang akan diharapkan. Nah,
Sebelum peran ini semua, terlebih dahulu kami akan menjelaskan kode yang telah kami buat. Nah, jadi yang pertama itu kan di sini biasanya itu dikerjakan dulu dalam academic.c-nya. Nah, jadi dalam kode academic.c ini tuh dia ini langsung dimasukkan dari tugas T08 kemarin. Jadi akademik yang ada pada T09 ini sama dengan yang ada pada T08 yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Karena apa? Karena dynamic memory allocation ini merupakan sambungan. Jadi ini kayak cuman mau merombak, mau memperbarui gitu. Mau membuat levelnya lebih high. Jadi kode bagian akademik C-nya itu sama sehingga tidak perlu kami jelaskan ulang. Nah, jadi yang perlu dijelaskan itu di bagian ini. T09 bagian pertama sampai bagian keempat. Masuk ke dalam bagian T09 bagian pertama. Di sini dapat kita lihat bahwa ada 4 header. Yang pertama include academic.h, lalu include stdio.h, include string.h, dan juga include stdlib.h. Nah, untuk academy.h itu dapat kita ketahui ini tuh berisi definisi struct dengan student underscore t dan juga fungsi create student, print students. Lalu kita dapat melihat stdio.h ini merupakan untuk pengeluaran input dan outputnya. Seperti nanti di sini ada menggunakan fungsi fget, printf, dan juga yang lainnya. Lalu string.h ini dan juga stdlib ini digunakan untuk memanipulasi string. Manipulasi string ini dalam fungsi yang digunakan yaitu strtalk, strcmp, dan juga strcopy. Lalu yang terakhir itu stdlib itu merupakan alokasi memori atau calloc. Nah, di sini kita menggunakan fungsi calloc. Nah, jadi itu merupakan variabel utamanya. Nah, jangan lupa kita itu harus mendeklarasikan dulu integer main-nya supaya fungsinya nanti dapat berguna dan dapat di-run-kan. Nah, ini dia fungsi pertamanya, fungsi utama. Jadi itu kita deklarasikan karakter input, kalimat, komen, kode, name underscore kode, year underscore kode, dan juga major underscore kode. Ini tuh digunakan untuk membaca dan memproses input. Lalu kita masuk ke dalam struct student std mahasiswa ini. Masih sama dengan calloc si geoff. Nah, ini tuh merupakan array dinamis yang dialokasikan untuk 3 mahasiswa awal. Jadi dia itu menampung size-nya itu sebanyak 3. Jadi calloc itu menginisialisasi semua data ke dalam 0. Lalu lanjut ke dalam integer size underscore std sampai ke integer stop sampai dengan 0. Nah, ini tuh merupakan beberapa fungsi yang kami gunakan di mana size itu menyimpan berapa banyak mahasiswa yang sudah terisi. Lalu size underscore std itu merupakan ukuran alokasi memori mahasiswa, tapi penggunaan kodenya ini akan dijelaskan dalam beberapa fungsi yang akan kami jalankan selanjutnya. Lalu stop sama dengan 0 ini tuh merupakan kontrol untuk berhenti dari loopingan input. Lalu ini while menggunakan fungsi while loopingan while di mana loopingan ini berjalan terus sampai user memasukkan perintah triple dash. Itu tadi seperti ritme yang sudah saya bacakan. Tadi katanya dia itu akan berhenti jika pengguna itu memasukkan triple dash. Nah, lalu kita masuk ke dalam proses inputnya. Di sini itu kita menggunakan fungsi fget, di mana fungsi ini merupakan pembaca dari satu baris input dari user, lalu menghapus karakter dari cr dan juga cn di akhir input supaya tidak mengganggu parsing. Lalu kita masuk ke dalam ini, memisahkan perintah dan argumen-argumennya. Jadi di sini itu memproses komen. Jadi kita masuk menggunakan ini yang strcopy, comment, strtalk input tanda pagar tadi. Ini tuh digunakan untuk memisahkan input berdasarkan si hashtag tadi apa namanya? Saya lupa, Pak. Maaf ya. Lalu komen ini akan berisi perintah pertama, misalnya create student atau print student dan juga triple dash. Lalu kita masuk ke detail setiap perintah. Nah, ini dia yang create student ini. Ini tuh kita masuk ke dalam fungsi if, dimana yang terjadi dalam ini adalah setelah create student maka dia itu akan mengambil kode sama dengan ID mahasiswa. Lalu nama kode itu merupakan nama mahasiswa, year underscore kode itu adalah tahun masuk, dan juga major underscore kode itu merupakan program studinya. Nah,
Eh, jadi fungsi create student ini akan mengembalikan objek struct student underscore t. Oke, dia akan mengembalikan fungsi dari si objek struct student underscore t berdasarkan input tersebut. Jadi yang pertama itu ada ukuran atau size. Jadi itu dia bertambah satu setiap kali mahasiswa baru dibuat. Lalu size-nya juga bertambah, tapi sebenarnya tidak dibutuhkan dalam logika loopingnya. Jadi size underscore std ini tidak terlalu dihiraukan karena dia cuman kayak berupa tambahan gitu. Jadi misalnya dia nggak ada juga nggak mempengaruhi dari hasil output yang akan diminta nantinya. Nah, lalu kita masuk ke dalam print student. Oh my god, sungguh panjang. Nah, jadi print student ini kita menggunakan else if, di mana yang terjadi ini menggunakan pemanggilan fungsi print student yang mencetak semua mahasiswa yang sudah dibuat sampai tahap itu. Lalu bagian kedua yang ini, yang else if ini, yang keluar dari program jika input tidak valid. Jadi di mana jika user memasukkan triple dash, maka program akan berhenti keluar dari loopingan dan program selesai. Jadi nanti di sini akan kita coba untuk merannya. Maka kesimpulannya, program bagian pertama ini digunakan untuk membuat data mahasiswa berdasarkan input, mencetak daftar mahasiswa, dan juga keluar jika sudah selesai menggunakan triple dash. Nah, untuk bagian kedua ini akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kita masuk ke bagian header dan inisialisasinya. Pertama ada include library yang seperti academic.h, std.h, string.h, dan stdlib.h. Academic.h ini file header dari yang kita buat yang di sini, academic.h. Jadi isinya ini untuk mendeklarasi struct, enum, dan fungsi akademik. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, yaitu masuk ke variabel. Kemudian di sini jangan lupa inisialisasi integer main, yaitu integer argument sisar argv. Kemudian di sini kita masuk ke bagian variabelnya. Jadi di sini ada char input, kalimat, comment, kode, name, year kode, major, dan major kode. Jadi di sini gunanya ini untuk menyimpan inputan dari yang akan kita masukkan nanti dan hasilnya nanti str.toc. Kemudian kita masuk ke struct student dan struct course. Jadi di sini ini untuk array dinamisnya untuk mahasiswa dan mata kuliahnya nanti. Kemudian kita masuk ke unsigned sort. Ini integer size ini size std sama dengan 1 dan size crs sama dengan 1. Jadi size-nya di sini untuk kapasitas array-nya harusnya kan mulai dari 3, bukan mulai dari 1. Karena di sini kita buat di keloknya tadi 3. Kemudian untuk PRT-nya ini, PRT std dan PRT crs. Jadi ini untuk ini adalah pointer untuk menandai jumlah data yang sudah dipakai nanti. Kemudian kita masuk ke unsigned kemudian kita masuk ke loopingan inputnya, yaitu yang while sama dengan stop tidak sama dengan 1. Jadi di sini artinya dia akan melooping sampai dia di stop di tidak sama dengan satunya nanti. Kalau misalnya masuk 1 maka dia akan stop. Kemudian Davina, di tasmunya. kita masuk lagi ke yang fgets input size of input stdin, kemudian input str cspn input /r/n. Jadi ini untuk membaca satu baris input dari yang kita masukkan nanti. Kemudian untuk memisahkan string sebelum dari tanda
pagar menjadi komen. Kemudian kita masuk lagi ke if-nya. Ini yang tadi untuk memisahkan tanda pagar ini menjadi komennya nanti. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, yaitu if strcmp strcpy sampai ke bawah. Ini untuk mengambil ID, yaitu ada kode, nama, tahun masuk, dan program studinya nanti. Kemudian kita masuk ke loop, ke kondisi for. Jadi di sini loopingannya ini untuk meloopingin nanti integer sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke std mahasiswa. Ini untuk menaikkan PRT std-nya nanti dan size std yang ini. Kemudian kita masuk ke else if-nya. Ini gunanya else if di sini untuk memanggil fungsi print student dan mencetak semua mahasiswa dari array. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, else if sampai ke bawah ini. Jadi di sini gunanya untuk mengambil kode course, nama course, SKS, dan passing grade-nya nanti. Kemudian kita masuk ke yang ini, if yang ini gunanya untuk mengecek huruf nilainya itu atau passing grade-nya dari konvensi ke sebelum ke enum nilainya lagi. Kemudian ada ini else if. Kemudian ada for. Loopingan for ini digunakan untuk looping yang telah kita buat nanti. Kemudian masuk ke CRS mahasiswa. CRS mahasiswa ini digunakan untuk pointernya tadi, pointer yang ada di for ini. Kemudian kita masuk yang else if yang ini. Jadi di sini untuk gunanya else if di sini untuk mengeprint semua mata kuliah yang telah disimpan dalam array-nya. Kemudian ada ini else if strcmp ini. Ini misalnya kita input triple dash, maka loopingannya akan keluar dan programnya akan selesai. Jadi kesimpulannya dari 309 bagian kedua ini, kalau misalnya dalam logika program ini untuk membuat mahasiswa dan kursus untuk mencetak datanya. Kemudian kita masuk ke T09 bagian 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas bagian yang T03, di mana kita dapat melihat dalam T03 ini kode ini nanti itu digunakan untuk membuat data mahasiswa. Jadi di sini itu kita meng-create student. Lalu setelah itu kita membuat data mata kuliah atau create course, menampilkan daftar mahasiswa, print student, menampilkan daftar mata kuliah yaitu print courses, dan juga mencari mahasiswa berdasarkan ID, find student by ID, dan yang terakhir itu menghentikan program dengan triple dash. Nah, jadi di sini kan sama seperti yang ada pada T09 bagian pertama dan kedua, itu tuh ada 4 header yang digunakan. Ada academic.h, std.h, std.h, string.h. Nah, jadi kita masuk langsung ke dalam deklarasi variabelnya, dimana ini tuh dikatakan bahwa karakter input, kalimat komen, ID mahasiswa, name mahasiswa, year mahasiswa, dan juga major underscore mahasiswa ini tuh digunakan untuk mendeklarasikan mereka, dimana ini dapat menyimpan input dari si user dan file mahasiswa atau mata kuliah. Lalu kita masuk ke dalam ini struct student dan juga struct courses. Nah, ini tuh digunakan untuk mengalokasikan memori untuk daftar mahasiswa dan mata kuliah 3 slot yang pertama atau yang awal. Lalu kita masuk ke dalam unsigned short integer. Ini tuh digunakan untuk mengontrol beberapa besar alokasi yang dimana sebenarnya salah penggunaan. Lalu kita masuk ke dalam unsigned short integer yang size underscore CRS. Ini tuh untuk menghitung berapa banyak data yang sudah terisi. Lalu masuk ke dalam karakter huruf underscore grade. Ini tuh dimana digunakan untuk comparsing input mata kuliah, SKS grade, dan menghentikan loopingan atau stop. Lalu kita masuk ke dalam loopingan input.
Ini tuh gunanya untuk membaca satu baris input dari user, menghilangkan new line di akhir string, dan juga memisahkan komen pertama menggunakan separator. Lalu kita masuk ke dalam penjelasan dari setiap komennya. Yang pertama itu di create student. Jadi fungsinya itu dilakukan pembacaan data mahasiswa berupa ID, nama, tahun masuk, dan juga jurusannya. Lalu menggunakan create underscore student untuk membuat data mahasiswa, menyimpan di array std underscore mahasiswa, dan juga menambah jumlah mahasiswa atau prt underscore std. Lalu masuk ke dalam ini yang kedua, else if, fungsi else if. Di sini tuh kita dapat mencetak seluruh daftar mahasiswa menggunakan print underscore students. Lalu kita create course yang selanjutnya ini. Ya, kita create course. Itu tuh di sini dilakukan membaca data mata kuliah berupa kode, nama, jumlah SKS, dan juga grade. Lalu kita konversi string grade menjadi tipe enum grade underscore t, membuat course dengan create underscore course dan menyimpannya. Lalu yang terakhir menambah jumlah course dengan prt underscore crs. Lalu yang terakhir itu kita di sini akan mencetak Nah, di sini tuh akan mencetak dari si daftar kuliah menggunakan print courses. Mana find study. Lalu kita masuk ke else if yang ini, yang find study ini. Nah, ini dimana dia itu membaca ID dari mahasiswa dari si inputnya. Lalu dia mencari mahasiswa berdasarkan ID menggunakan find student by ID, mencetak informasi mahasiswa tersebut menggunakan print underscore student. Yang terakhir itu adalah triple dash, dimana triple dash ini digunakan untuk menghentikan loopingan dan keluar dari programnya. Nah, jadi nanti untuk inputan yang akan kita masukkan dan juga outputnya akan kami run di bagian akhir. Untuk T0 bagian keempat akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kita masuk ke kode program T09 bagian yang keempat. Yang pertama kita menginisialisasi atau ini kepala dari programnya berupa academy.h, studio.h, stdlib, dan string. Jadi academy.h-nya ini file header yang telah kita buat di sini. Kemudian kita masuk ke variabelnya, yaitu dari ada char input, kalimat, comment, kode, name code, year code, dan measure code. Jadi di sini untuk menyimpan inputan dari yang akan kita masukkan nanti berupa kode, nama kode, tahun kode, dan program studinya nanti. Kemudian ada struct, student, dan course. Jadi di sini untuk ini berguna untuk sebagai array dinamisnya nanti. Kemudian ada unsigned sort dan unsigned sort integer, size std, dan size crs. Jadi di sini yang bagian size itu ukuran kapasitas array-nya seharusnya mulai dari 3. Kemudian pointernya ini digunakan untuk menandai jumlah data yang sudah dipakai. Kemudian ada yang bagian stop ini digunakan untuk menghentikan loopingan pada saat stopnya itu sama dengan 1. Kemudian ada kita masuk ke sini, while sama dengan stop tidak sama dengan 1. Jadi dari sini sampai strcpy. Jadi di sini gunanya untuk membaca inputannya itu baris demi baris, kemudian menghapus /r dan /n di akhir barisnya nanti. Kemudian mengambil komen pertama dari input, misalnya create student dan create course. Kemudian kita masuk ke yang ini. Jadi di sini gunanya if yang kita buat di sini untuk mengambil ID, nama, tahun, dan jurusan mahasiswa dari inputannya nanti. Kemudian kita masuk ke bagian for-nya ini. Untuk bagian for-nya ini untuk memperbesar array-nya. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, else if yang ini. Jadi else if yang ini digunakan untuk mencetak seluruh mahasiswa yang telah kita masukkan nanti. Kemudian kita masuk yang selanjutnya ini.
else if yang create course. Jadi else if yang create course ini sama dengan yang pertama tadi yang create student, namun ini untuk bagian mata kuliahnya. Kemudian ada ini yang huruf grade ini. Jadi di sini huruf grade yang di sini ini akan dikonversi dari enumnya nanti menjadi grade A, grade B dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke ini. Jadi di sini else if yang digunakan ini untuk mencetak seluruh mata kuliahnya nanti. Kemudian ada else if yang find student by ID. Jadi di sini digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID dan misalnya setelah dapat mahasiswanya maka akan dicetak datanya menggunakan print student. Kemudian yang terakhir ini ada else if-nya ini. Jadi di sini digunakan untuk mencari course-nya nanti berdasarkan kodenya. Oh, yang ini. Ini untuk mencari mata kuliah berdasarkan kode. Kemudian jika ditemukan maka akan dicetak menggunakan print course. Kemudian yang terakhir else if yang bagian triple dash-nya di sini, jika kita menginput triple dash maka programnya akan keluar. Kemudian return none ini menandakan programnya telah selesai. Di sini kami akan merun programnya dari T09 bagian pertama sampai yang ke 4. Nanti. Nggak bisa deh. Kamu kayak kemarin. Oh, masukkan dulu inputannya, kan itu minta input. Tolong aja. Ini. Tanya ulang. Bersihkah? Baru masukkan. Nah, ini hasilnya. Lanjut. Jadi berikut adalah inputan dan output yang telah diberikan. Jadi inputnya itu create student. Jadi di sini tuh dia disuruh dia membuat si student. Jadi di create dulu si student ini, data-datanya si mahasiswa ini, berapa NIM-nya, namanya, angkatannya, prodinya, dan juga statusnya. Nah, jadi ada dua mahasiswa yang akan di-create, yang akan dibentuk. Jadi akan ada keluarannya. Sebenarnya ini si Wiro Sableng ini double. Oh, ada 3 ya? Wiro Sableng diminta maka dikeluarkan Wiro Sableng ada 2. Oh ya, yes. Nah, lalu yang terakhir itu si Jaka Sembung. Jadi begitulah kita akan. Oh, terus jangan lupa kita akhiri dengan triple dash. Nah, maka selesai. Ini kan tadi menggunakan loopingan ya. Jadi selesailah si loopingannya itu. Itu 921 tuh.
Nah, jadi seperti keluaran input yang dimasukkan, maka ini adalah keluarannya dari si ini. Sama juga, jadi dia itu disuruh dulu meng-create studentnya, dikasih tahu siapa-siapa aja yang mau di-create, lalu disuruh print coursesnya, print studentnya, dan juga yang terakhir juga disuruh print coursesnya. Jadi inilah merupakan hasil dari keluarannya. Lanjut ke yang bagian T03. Triple dash itu loh. Velocity. Triple dash anjing. Oh ya. Oh ya, maaf Pak, hampir lupa triple dash-nya. Jadi itu kita akhiri dengan triple dash. Maka programnya ini berhenti atau selesai. Sama juga ini tuh merupakan hasilnya dari yang sudah di-create, dimana kita create si Wiro Sableng, lalu Jaka Sembung, dan juga dan juga kita create courses dan juga print dan juga find student by ID-nya. Nah, ini sudah merupakan keluaran yang diharapkan sesuai dia menggunakan pipeline, dikeluarkan juga coursesnya. Sekarang masuk ke bagian yang T04 yang paling akhir. Kita masukkan lagi, ini dia masukan. Nah, ini dia keluaran yang diberikan dari si Visual Programming 2D sampai berakhir ke Triple Dash. Jadi keluaran yang dihasilkan pada terminal yang udah kami run ini sudah sesuai dengan apa yang diminta dan juga hasil di GitHub-nya sudah benar. Jadi begitulah Pak tentang Dynamic Memory Allocation ini. Jadi dia itu memperkecil suatu fungsi dipecah-pecah supaya dia itu lebih spesifik lagi. Nah, begitulah. Sekian, terima kasih. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan Pak. Shalom.